Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum anak-anak sholih? Ustazah harap anak-anak masih semangat ya. Masih belum siang, anak-anak harus tetap semangat. Baik, hari ini kita akan membahas mengenai aturan bermain di rumah. Pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu Ustazah harap anak-anak dapat memahami aturan bermain di rumah. Apakah itu aturan? Ada yang tahu apa itu aturan? Ustazah kasih ciri-ciri, Ustazah kasih tanda-tanda. Aturan adalah baik atau salah, baik atau benar. Itu ada yang sudah bisa mendefinisikan apakah itu aturan? Iya, benar. Aturan adalah petunjuk yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam, Ustazah punya cerita. Mari kita simak baik-baik. Gina, Mutia, Elis, Zulham, Denias dan Coki akan bermain bersama-sama. Mereka berkumpul di rumah Mutia. Mereka tidak lupa mengucapkan salam sebelum masuk ke rumah Mutia. Mutia sedang menyiapkan mainan yang akan digunakan untuk bermain. Mereka menunggu dengan sopan. Selanjutnya, mereka bermain dengan tertib. Mereka juga saling meminjamkan mainan. Pada saat bermain, mereka mematuhi aturan. Aturan merupakan hal-hal yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Apa saja aturan bermain di rumah? Ada yang tahu anak-anak? Atau anak-anak pernah bermain ke rumah teman? Biasanya kalau bermain ke rumah teman, apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan? Baik, Ustazah akan memberitahu apa saja aturan bermain di rumah. Aturan bermain di rumah yaitu yang pertama, kita harus bermain dengan rukun. Yang kedua, kita harus jujur. Yang ketiga, menjaga barang milik teman yang kita pinjam. Yang keempat, ketika selesai bermain, kita harus merapikan kembali mainannya setelah selesai bermain. Kita harus merapikan kembali kepada tempat yang semulanya. Selain itu, kita juga harus tetap membuang sampah di tempatnya. Selanjutnya, setelah selesai bermain, mereka tidak lupa berterima kasih kepada Mutia. Mereka pun tak lupa berpamitan kepada ayah dan ibu Mutia, serta mereka tak lupa juga mengucapkan salam sebelum keluar rumah. Aturan tidak hanya ada pada saat kita bermain di rumah, tetapi aturan juga ada dalam suatu permainan. Aturan dalam permainan diantaranya adalah jujur dan adil. Baik, ketika bermain, anak-anak sedang bermain dengan temannya. Apabila ada teman yang tidak jujur, apakah kalian senang dengan teman tersebut? Pastinya tidak ya anak-anak, karena sifat jujur tidak disukai oleh semua orang. Bahkan setan pun juga tidak suka sifat tidak jujur. Baik, aturan bermain di rumah dari cerita yang tadi Ustazah ceritakan. Apa saja aturan bermain di rumah? Coba sebutkan. Ustazah akan bantu. Yang pertama, bermain dengan rukun. Selanjutnya, iya benar, kita harus jujur. Yang ketiga, menjaga barang milik teman yang kita pinjam. Selanjutnya, yang keempat, merapikan kembali mainannya setelah selesai bermain. Dan jangan lupa anak-anak, ketika kita selesai bermain di rumah teman, ketika kita mau pulang ke rumah, kita harus pamit kepada pemilik rumah supaya orang tuanya tidak mencari. Ya. Nah, ketika teman-teman Mutia sudah pulang, Mutia bertanya kepada ibunya,
"Bu, apa manfaatnya aturan?" Lalu Ibu Mutia menjawab, "Sekarang begini, coba bayangkan apabila ketika kalian bermain tidak ada sebuah aturan. Bagaimana anak-anak ketika kita bermain tetapi tidak ada aturannya? Pasti semaunya sendiri kan?" Nah, manfaat kita mematuhi aturan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bermain dengan teman menjadi menyenangkan. Betul tidak? Kalau adanya aturan, pasti bermain kita merasa senang bukan? Merasa tertib bukan? Selanjutnya, hidup menjadi lebih nyaman. Ketika kita mematuhi sebuah aturan, maka hidup kita akan tenang, akan nyaman karena kita telah sesuai dengan aturan yang telah dibuat. Yang terakhir, disenangi banyak teman. Seperti tadi contohnya ketika Ustazah berikan contoh, apabila kita bermain dengan teman, ada teman yang tidak jujur, maka tidak disenangi oleh temannya. Nah, selanjutnya Ustazah akan memberikan contoh. Contohnya yaitu merapikan mainan setelah bermain. Manfaatnya apabila anak-anak merapikan mainan setelah bermain, yaitu supaya mainannya tidak hilang. Kita mudah mencarinya di tempat bermain. Mainannya lebih terjaga dan tidak cepat rusak karena kita kembalikan ke tempat semula. Selanjutnya, Ustazah punya materi akibat tidak mematuhi aturan. Bagaimana anak-anak akibatnya apabila aturannya tidak dipatuhi? Sudah Ustazah tunjukkan di layar. Yang pertama akan dijauhi oleh teman-temannya. Tadi kita tidak mematuhi aturan. Apabila kita tidak jujur, maka kita akan dijauhi oleh teman-teman. Selanjutnya, permainan akan menjadi kacau. Apabila kita bermain sepak bola, misalnya ada teman kita yang tidak mematuhi aturan. Teman seharusnya ketika bermain bola, yang ada di lapangan hanya ada satu bola. Kemudian ada teman kita membawa bola lagi, jadi di lapangan ada dua bola. Bagaimana yang akan terjadi? Pasti akan kacau bukan permainannya? Maka dari itu kita harus mematuhi peraturan. Yang terakhir, apabila kita tidak mematuhi peraturan, kita akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Ustazah akan berikan contoh. Zulham bermain sepak bola dengan curang. Seperti tadi yang Ustazah katakan, Zulham membawa bola lagi ke lapangan sepak bola. Akibatnya, teman-teman Zulham tidak mau bermain dengan Zulham karena Zulham bermain dengan curang. Itu ya anak-anak ya. Baik, jazakumullahu khairan. Apabila ada yang masih belum paham, boleh ditanyakan ke Ustazah. Ustazah akan senang menjawab pertanyaan dari anak-anak. Tetap semangat anak-anak. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.